Napolitano, Lukaku, regalo difensivo, lo scatta l'attaccante belga. Napoli memulai musim ini dengan penuh harapan, terutama setelah mereka menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Italia tersebut dikenal sebagai salah satu taktisi terbaik di dunia sepak bola, membawa perubahan besar ke berbagai klub yang ia latih, seperti Juventus, Chelsea hingga Inter Milan. Di Napoli, sentuhan ajaib Conte mulai terasa seiring dengan meningkatnya performa tim di Serie A itu. Meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai dengan sedikit hambatan, Conte yang kembali ke Serie A setelah petualangannya di Premier League menjanjikan perubahan besar. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan AC Milan, di mana Zlatan Ibrahimovic sempat mendukung kedatangannya, Napoli menjadi destinasi berikutnya bagi pelatih berusia 55 tahun itu. Conte dengan filosofi dan pendekatan taktiknya yang keras, segera menerapkan metode latihan intensif untuk mengembalikan kejayaan Napoli. Setelah diangkat sebagai pelatih Napoli, Conte mencatatkan rekor sebagai pelatih termahal di Serie A dengan gaji sebesar 8 juta euro per musim. Jumlah ini lebih besar dari Simone Inzaghi di Inter Milan. Meski gaji tinggi tersebut mendatangkan ekspektasi besar dari para fans, Conte berjanji akan melakukan yang terbaik untuk perkembangan klub. Dia berkomitmen untuk membawa Partenope kembali ke puncak meskipun membutuhkan kerja keras dan waktu. Latihan intensif dan tantangan awal. Conte dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan yang sangat menuntut. Latihan fisik yang keras menjadi ciri khasnya. Hal ini terbukti ketika bintang Napoli, Victor Osimhen, tampak keletihan saat sesi latihan intensif pertama Conte. Bahkan bomber asal Nigeria itu akhirnya hengkang ke Galatasaray dan memutuskan pergi dari klub asal kota Naples. Terlepas dari awal yang penuh tantangan, Conte tidak gentar. Filosofi bermainnya yang menyerang mulai diterapkan sejak hari pertama. Ia menginginkan perubahan besar pada gaya bermain Napoli yang sebelumnya cenderung bertahan. Menurut Conte, taktik bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik sudah usang dan tidak lagi relevan dengan sepak bola modern. Dia menegaskan bahwa Napoli harus bermain dengan intensitas tinggi dan menyerang sepanjang laga. Kesulitan di bursa transfer dan rekor pengeluaran. Namun awal musim ini tidaklah mulus bagi Conte. Ia mengeluhkan keterbatasan dana transfer yang diberikan manajemen Napoli. Banyak pemain bintang yang enggan bergabung karena Napoli tidak bermain di kompetisi Eropa. Meskipun demikian, Napoli tetap menghabiskan total 149 juta euro di bursa transfer musim ini. Jumlah itu merupakan yang terbesar sejak musim 2019-2020. Pemain-pemain seperti Romelu Lukaku, Scott McTominay, dan Leonardo Spinazzola berhasil didatangkan, mengisi kekosongan yang dirasakan di beberapa posisi kunci. Kedatangan Lukaku menjadi sorotan utama, terutama karena Conte dan Lukaku memiliki sejarah panjang saat bersama di Inter Milan. Conte melihat Lukaku sebagai pemain yang unik, mampu menahan bola, menarik perhatian lawan dan efektif di ruang sempit. Kedatangan Lukaku juga diyakini akan meningkatkan daya tarik Napoli bagi pemain lain yang ingin bergabung. Awal musim yang sulit dan kebangkitan. Meskipun Conte membawa filosofi menyerang yang baru, Napoli memulai musim dengan buruk pada pekan perdana Serie A. Napoli secara mengejutkan kalah 3-0 atas Hellas Verona. Kekalahan ini membuat Conte meminta maaf kepada para penggemar dan berjanji akan bekerja lebih keras. Namun seiring berjalannya waktu, usaha keras Conte mulai membuahkan hasil. Dalam laga-laga berikutnya, Napoli berhasil menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Mereka memenangkan 3 pertandingan secara berturut-turut, yakni melawan Bologna, Parma, dan Cagliari. Dalam laga melawan Parma, Napoli memang sempat tertinggal 1 gol hingga menit 90. Namun mereka berhasil membalikan keadaan dengan 2 gol di masa injury time. Kemenangan itu pun menunjukkan mental juara yang mulai tumbuh di bawah anak asuhan Antonio Conte.
Puncaknya, Napoli tampil dominan saat melawan Cagliari, menang telak 4-0. Gol-gol dari Giovanni Di Lorenzo, Kvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku, dan Bou Nassar menjadi bukti serangan Napoli yang sudah terstruktur. Kemenangan ini membawa Napoli menuju 3 besar, menggeser Inter Milan yang ditahan imbang oleh Monza. Optimisme di tengah tantangan. Conte sendiri menyadari bahwa Napoli masih dalam proses adaptasi. Meskipun meraih kemenangan-kemenangan penting, ia menegaskan bahwa tim ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai puncak performa mereka. Setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa musim lalu, Napoli harus bekerja ekstra untuk bersaing di papan atas. Namun dengan filosofi sepak bola yang menyerang, perekrutan pemain berkualitas dan mental juara yang mulai terbentuk, Napoli di bawah asuhan Antonio Conte tampaknya berada di jalur yang tepat. Tantangan besar masih menunggu di depan. Namun jika Conte dapat mempertahankan momentum positif ini, tidak menutup kemungkinan Napoli akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disegani di Serie A dan Eropa. Pada akhirnya, sebuah pertanyaan muncul, apakah Conte bisa membawa kejayaan kembali ke Napoli? Akan terjawab seiring berjalannya musim. Yang pasti, I Partenope telah menemukan kembali semangat juangnya, dan para penggemar berharap musim ini menjadi awal dari kebangkitan mereka.